Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kayaknya masih lemes. Sudah sarapan atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Yang belum sarapan, nanti setelah kegiatan Ibu ini, silakan sarapan dulu karena kalian akan beraktivitas lagi untuk meeting sama guru yang lain. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Lagi. Ibu lihat absennya belum semuanya masuk pada Zoom meeting. Mudah-mudahan minggu depan semua sudah bisa hadir, tidak terkendala dengan jaringan ataupun paket, dan saya doakan kalian sehat selalu. Seperti biasa, karena ini masih masa COVID, Ibu mengingatkan kepada Ananda untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa ya, memakai masker jika berpergian. Kalau bisa dihindari, jika itu tidak penting. Tidak penting ya, Ibu ulang lagi kalau tidak penting. Seperti minggu lalu Ibu sudah ingatkan, kita yang muda ini sepertinya sehat, tapi belum tentu sehat secara utuh. Bisa jadi kita yang membawa virus corona itu kepada yang lebih tua daripada kita, atau yang rentan terhadap umurnya. Ya, jadi kita akan belajar tentang sistem peradilan. Kalau kemarin sistem hukumnya, sekarang sistem peradilan. Kita akan belajar tentang sistem peradilan. Kalau kemarin sistem hukumnya, sekarang sistem peradilannya. Apa sih yang kalian pelajari di minggu ini, di pertemuan kedua ini? Yang kalian pelajari, pertama tujuannya ya, kalian pelajari ini adalah untuk kalian bisa menjelaskan peradilan dan pengadilan. Peradilan dan pengadilan. Sepertinya sama, tapi ini berbeda ya. Peradilan pengadilan itu berbeda dengan dua-dua ini berbeda, tidak sama. Yang kedua, kalian belajar apa? Belajar untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Jadi lembaga peradilan Indonesia itu bukan hanya satu yang kalian kenal. Misalnya orang melakukan kejahatan, pembunuhan, oh ini di peradilan ini. Ternyata ada lagi peradilan lain, tergantung kasusnya. Nah, yang ketiga, kalian ya belajar tentang mengidentifikasi tingkat lembaga peradilan. Peradilan dan pengadilan. Apakah sama peradilan dengan pengadilan? Menurut kalian dulu. Beda, Bu. Beda, Bu. Oke, Beda, Bu. beda. Menurut Naya, peradilan Beda, Bu. pengadilan, apa perbedaannya? Kenapa Naya bisa berpikir bahwa peradilan pengadilan itu berbeda? Peradilan itu adalah sebuah prosesnya, sedangkan pengadilan adalah tempatnya. Oke. Ada yang berbeda? Ada yang menambahkan dulu sebelum Ibu? Pengadilan adalah tempat hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah proses dari mencari keadilan itu sendiri. Oke. Tasya dan Naya, benar jawabannya. Peradilan itu adalah ya prosesnya atau bagaimana cara kita untuk mendapatkan keadilan itu. Contoh misalnya tingkat lembaga peradilan yang ada di Indonesia itu ada 3 ini, ada pengadilan tingkat pertama atau istilahnya pengadilan negeri. Ini berada di wilayah kabupaten atau kota. Nah, kalau di Pekanbaru, ya di Pekanbaru otomatis berada di Pekanbaru nih kotanya, pengadilan tingkat pertama di Pekanbaru, di Kota Pekanbaru. Nah, kalau nanti kalian cari di sumber yang lain, apa perbedaan sih peradilan dengan pengadilan? Terus pada gambar ini apa tugasnya? Di tingkat mana aja adanya? Oke. Kita akan bahas setelah kegiatan kalian berhenti dari Zoom dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Kasih waktu berapa menit. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke. Baik, kita tampilkan presentasinya.
Yang udah selesai nanya, silakan nanya. Presentasikan KPD-nya, apa yang sudah kamu dapat analisa. Yang lain dengarkan ya. Silakan. Peradilan adalah proses mengadili perkara, sedangkan pengadilan adalah lembaga, badan, atau tempat yang mengadili perkara. Oke, terima kasih Naya ya. Kita lanjut lagi, satu lagi, Tasya. Tasya dulu. Tasya, silakan Tasya. Silakan. Gambar pertama merupakan gambar pengadilan agama. Tugasnya ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang pernikahan, perceraian, ekonomi syariah, waris, infak, hibah, wakaf, wasiat, zakat, sedekah, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, serta memberikan isbat kesaksian Ruqyatul Hilal dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Oke, terima kasih Tasya. Oke, yang lain jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan ya, dikumpulkan karena Ibu akan cek lagi jawaban kalian. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ada. Oke, kita tarik kesimpulan. Saya minta satu orang lah dari yang hari ini kalian pelajari, apa saja yang dapat kalian simpulkan. Nah, kamu sebagai orang umum kalau melakukan kesalahan pidana, kamu di peradilan mana akan diproses? Di peradilan umum, Bu. Oke, kalau kamu orang sebagai tentara, kamu diproses di peradilan mana? Di peradilan militer. Nah, kalau kamu nanti berperkara dengan negara, misalnya kasus tanah, kamu peradilan mana menyelesaikannya? Di peradilan tata usaha negara. Nah, bagus. Kalau kamu, amit-amit nih ya, berebut harta gunung gini, di peradilan mana? Kamu diproses perkaranya? Di peradilan agama, Bu. Oke, seperti itu dijawabnya. Jangan peradilan kita jelaskan, kan gampang itu ingatnya. Ingatkan posisi kita masing-masing. Kalau orang sipil kita berarti di peradilan umum. Oh, kalau kita tentara, ingat caranya peradilan militer. Oke, ada yang lagi yang lain? Ansani ada mau nambahkan lagi selain tadi klasifikasi lembaganya? Peradilan memiliki tingkatnya, yaitu tingkat yang pertama di kota atau kabupaten, dan tingkat yang kedua di provinsi, dan ada tingkat yang ketiga yaitu kasasi MA. Oke, kalau tingkat pertama namanya adalah pengadilan negeri. Ingat ya, kata kuncinya negeri. Berarti itu ada di wilayah kabupaten atau kota. Nah, kalau pengadilan tingkat 2 berarti namanya pengadilan atau pengadilan tinggi. Berarti itu ada di ibu kota provinsi. Yang ketiga itu Mahkamah Agung Kasasi. Ya, berada di ibu kota negara. Sampai ini ada pertanyaan? Sampai ini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa kerjakan Google Form yang sudah Ibu kirim di Classroom. Hari ini Ibu tunggu, Ibu ingin lihat hasil yang kalian pelajari hari ini, apakah bisa dipahami Anda semuanya. Kalau nilainya bagus berarti sudah dipahami, tapi kalau kurang kita akan melakukan perbaikan lagi. Nah, sekali lagi Ibu bilang jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan supaya kita tidak menularkan atau kita yang ditularkan untuk virus COVID ini. Ulang lagi ya, hati-hati sekali lagi jaga kesehatan, pakai masker. Jangan anggap badan kita yang sehat berarti memang sehat seutuhnya, bisa jadi kita yang membawa. Oke, sebelum kita berakhir pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda di Zoom meeting hari ini. Masih banyak juga teman-teman yang belum hadir. Saya perhatikan tadi belum semuanya hadir. Oke, bulan lagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya Erika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.